Selamat berjumpa kembali guys bersama channel Floreta. Oke guys, pada hari ini guys kami akan membahas tentang tanaman ganitri. Oke guys, sebelum melanjut ke ulasannya guys, namun sebelum kita melanjut, yang baru datang guys jangan lupa di like, komen, subscribe agar kamu tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Tanaman ganitri yaitu tanaman yang berbentuk pohon guys. Tingginya bisa mencapai 40 meter, bernaik tipis sampai 6 meter, daunnya bersilang atau mengumpul di ujung ranting, berbentuk elips sampai bulat telur sungsang, berukuran antara kurang lebih 12-17 cm, dikali 4 x 6 cm, pangkalnya melonjong, ujungnya meruncing, tetapi bergerigi. Panjang tangkainya guys antara 5-15 mm. Perbungaannya guys berupa tandan. Jumlah bunganya antara 12-26 bunga. Tangkainya guys antara 9-15 mm. Kelopaknya guys berukuran 8-11 mm dikali 1-2 mm. Berwarna hijau muda atau agak kemerahan guys. Mahkotanya lonjong atau bulat telur, berukuran 15 mm x 4 mm, berwarna putih kekuningan atau kehijauan. Buahnya bulat, berukuran antara 20 mm x 30 mm, biru terang atau keunguan. Bijinya berjumlah antara 5. Biji ganitri bisa disebut juga dengan biji genitri, merupakan anggota famili Eleocarpus serratus. Biji genitri memiliki nama lain seperti ganitri atau genitri atau rudraksha dari India atau Ursa sumbet dari Amerika. Biji genitri banyak digunakan sebagai tasbih, namun tidak banyak yang tahu jika ternyata biji genitri ini banyak bermanfaat juga bagi kesehatan guys. Tahukah Anda guys bahwa di Indonesia ini merupakan pengekspor terbesar di dunia biji genitri ini sebanyak 70%, disusul Nepal 20%, dan sisanya dari negara-negara lain guys. India sendiri sebenarnya adalah negara yang paling membutuhkan genitri, namun hanya mampu memproduksi sekitar 5% saja guys. Buah genitri atau genitri belum banyak dimanfaatkan di industri obat di Indonesia, tetapi memiliki potensi kesehatan seperti meredakan diare, menormalkan fungsi organ tubuh. Di Indonesia terdapat tak kurang dari 30.000 spesies tumbuhan dan baru 200 diantaranya guys yang telah dimanfaatkan sebagai bahan baku industri obat tradisional. Di India ini guys, negara yang paling banyak menggunakan buah pohon genitri ini guys, yang disebut sebagai tanaman rudraksha. Orang Hindu meyakini guys bahwa rudraksha ini tumbuhan berkat adanya tetesan air mata Dewa Siwa yang jatuh di atas tanaman tersebut guys. Sekalipun merupakan negara yang paling banyak memanfaatkan genitri ini guys, di India bukanlah penghasil buah yang satu ini guys. Negara yang paling banyak memproduksi buah genitri adalah di Indonesia, terutama di daerah Jawa Tengah, Sumatera, Kalimantan, dan Bali guys. Meskipun banyak tumbuh di Indonesia guys, buah genitri atau buah genitri ini belum banyak dimanfaatkan untuk industri obat, sekalipun pada level obat herbal. Sejauh ini pohon ganitri ini hanya dijadikan sebagai perindang di tepi jalan guys, sedangkan kayunya dimanfaatkan dalam industri pertukangan sebagai bahan baku alat musik, yaitu gitar, piano. Sementara itu bijinya buah genitri ini juga kerap dimanfaatkan sebagai produk kerajinan tangan maupun perhiasan seperti pembuatan gelang, kalung, dan tasbih. Di India guys, biji genitri ini juga kerap dijadikan salah satu sesajen dalam upacara pembakaran mayat. Bagian yang dimanfaatkan yaitu bagian daunnya, kulit batang, biji. Bijinya mengandung karbon, hidrogen, nitrogen, dan oksigen. Daun dan kulit batangnya mengandung saponin dan polifenol. Buah genitri ini mengandung zat metaboloid sekunder seperti flavonoid,
karbohidrat, protein, tanin, fitosterol, lemak, alkaloid. Berdasarkan kandungan tersebut guys, buah Janetri ini dipercaya beragam manfaat untuk kesehatan guys. Potensi manfaat buah Janetri untuk kesehatan guys. Yang pertama yaitu untuk meringankan diare. Kedua, menormalkan fungsi organ tubuh guys. Ketiga guys, yaitu mengobati sakit perut dan sakit di dada guys. Keempat, pembengkakan pada limpa. Cara penggunaan guys, yaitu 1. Rebus kulit kayu, kemudian diminum untuk sakit demam. Kedua, yaitu kalungkan biji di leher atau minum air rebusannya dengan cara merendam semalaman lalu diminum saat perut kosong untuk sakit kepala guys. Ketiga guys, remas-remas daun muda kemudian oleskan untuk mengobati sakit kepala guys. Keempat, yaitu cuci kemudian rebus buah keringnya sebanyak kurang lebih 25 gram dalam 1 gelas air sampai tersisa setengah gelas air guys. Setelah dingin, air rebusan itu guys diminum sebagai peluru lemak yang bisa diulangi sampai badan terasa normal. Lain diksi, belum ditemukan literatur tentang menyebutkan adanya kontak diksi maupun efek samping guys dari mengkonsumsi tanaman Janetri ini guys. Namun sebaiknya konsultasi terlebih dahulu ke herbalis atau ke dokter bila akan meminum ramuan dari Janetri ini guys. Info lain guys, tanaman ini memiliki daya elektromagnetik sebesar 10.000 guys pada keseimbangan Faraday hasil konstruksi elektron alkalin. Oleh sebab itu guys, Janetri dipercaya dapat mengontrol tanaman darah, stres, serta berbagai penyakit mental. Janetri juga dipercaya dapat menyembuhkan epilepsi, asma, hipertensi, radang sendi, penyakit hati. Janetri juga berguna sebagai saat dikalungkan di leher ataupun diminum sebagai rebusan, air rebusannya guys. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Jangan lupa share video ini. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan video baru dari channel ini. Goodbye, jangan lupa like video ini. Dadah.